Ini udah mau maghrib teman-teman. Mudah-mudahan nggak kemaghriban ya. Aduh, man. Antara sadar dan itu, cuma tiba-tiba banyak makhluk, banyak orang-orang. Ya istilah kata makhluk lah istilah kata. Ada yang baju hijau semua, hitam semua, merah. Banyak orang mati kedinginan, mustahil mati sekaligus tiga-tiganya. Bahkan di mulutnya keluar darah juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ajis. Dan kesempatan sore ini teman-teman, sekarang tanggal 1 dan ini posisinya udah setengah 6 sore. Kita berada di suatu tempat, mungkin masih ingat dengan Abah Uje ya, Abah Udin Jable katanya teman-teman. Kita bakal coba untuk menginap di rumah Abah dan pengen tahu suasana malam di sekitaran Sumedang. Ya, ini adalah Sumedang, nggak jauh dari pos pendakian pertama Gunung Tampomas. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, karena ini baru sekitaran Sumedang teman-teman. Kalian tahu kali ya. Ya, mitos mistis tentang Gunung Tampomas itu udah banyak banget. Dan kebetulan kita bertemu sama Abah yang nanti bakal berbagi kisahnya. Beliau tuh orang baik, sangat baik banget, dan banyak pelajaran nanti kita petik dari beliau. Yuk, ya udah bawa sesuatu untuk nanti kita berikan ke Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat kita bisa balik lagi ke rumah. Yuk, men, ini udah maghrib. Udah maghrib, bentar lagi maghrib. Yuk. Aduh, ini udah mau maghrib, mudah-mudahan sih nggak kemalaman teman-teman. Ngerinya maghrib di jalan, apalagi di hutan kayak gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu abahnya tuh ada tuh. Assalamualaikum. Lagi ngapain Abah? Biasanya nanti nungguan burit. Nungguan burit. Abah, ini ada oleh-oleh nih buat Abah, punten. Iya aja. Nah, itu mah buat Abah. Punten, Bah. Ya, dari mana ya? Alhamdulillah. Abah gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bah, aku tuh kesini karena mau izin sama Abah. Gelap sebentar, Wek. Nah, Abah, aku mau minta izin sama Abah. Mau ikut menginap di sini boleh? Boleh. Silahkan, di sini bebas lah istilahnya. Bahkan ya sekarang juga lagi punya santri yang dari Banten pengen riadoh di sini. Jadi iya. buat siapa saja tempat ini bebas lah. Alhamdulillah. Iya. Aku kesini sih karena pengen tahu, Bah. Jadi duduk. oh iya, makasih, Bah, makasih, Pak. Cuman maaf ini Kak, tempatnya tuh kelas kia ya. Tenang naon atuh, Bah, tenang naon. Bah, jadi aku tuh pengen tahu suasana malam sih, Bah. Jadi pengen tahu suasana malam di sini seperti apa gitu. Abah, kalau malam di sini seperti apa? Yang aku lihat tuh berarti di sini tuh udah masuk listrik ya, Bah. Aku lihat belakang ini tuh udah ada ini cahaya, berarti udah masuk listrik sini ya? Ya, sekarang alhamdulillah udah masuk listrik. Sekarang masuk listrik Desa Narimang ini tahun 84. Kalau dulu rumah waktu masih belum listrik saya udah tinggal di sini, tapi ya kalau dulu nggak ada penerangan listrik. Saya juga pakai daun getah pinus supaya di sini pada buat nyala-nyala. Kadang-kadang mewahnya pakai lilin di sini. Berarti pakai lilin penerangannya, Bah, ya? Iya, kalau dulu. Kalau sekarang alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah udah masuk listrik ke sini ya, Bah, ya? Masuk. Soalnya di sininya udah jadi pakai wisata sebagian gitu. Kalau dulu memang enggak juga ya, sendiri kalau dulu Maisha. Aku ngeliat itu air seger banget, Bah. Alhamdulillah. Pengen mandi, Boleh? Boleh silakan. Bahkan kalau air di sini mah mata air yang paling atas keluar dari hutannya itu. Kan pada umumnya kan keluar mata air kan udah di perkampungan. Kalau ini mah di atas sekali lah, bangsat, kurang lebih dari 5 atau 7 kilo lah dari sini. Langsung mata air ya, Bah, ya? Dingin ya? Iya. Nah, nanti kalau misalkan pengen mandi boleh, Bah? Boleh.
Abang mah bager tah. Ya namanya saya juga suka merantau di mana-mana ya, dia sebut baik dengan masyarakat ya, otomatis sekalipun di sini nggak bisa maksimal menyayangi orang, menerima orang ya, ya suatu keharusan, udah jadi kita sendiri, jadi udah jadi kewajiban ya. Ya Alhamdulillah. sekalipun menerima orang nggak maksimal gitu kan, berhubung ya keadaannya begini. Nyambel bah. Nah malah Luar biasa tuh. pohon. Masak apa bah? Telur dadar bah? Telur dadar. Heeh. Itu udah ongkong goreng peda kan ongkong. Kan peda ya? Tuh, ikan peda ya tuh. Luar biasa. Bah, orang tadi tuh bah, tinggali itu na pos satu na, Nah, dari sini nih. Pak, punten ya Pak ya. Lagi syuting ya. Artis Sumedang. Makhluk langka ternyamal ya. Udah lagi masak. Bah, ini ada sambal apa namanya bah kalau di sini? Ya jahe merah pakai tomat ya. Wah, ini sambal jahe merah pakai tomat. Kenapa dikasih jahe bah? Ya, biar mantep. Biar mantep. Ternyata Abah Uji ini ada basic chef juga nih. Kalau ini daun apa nih bah? Pohon-pohan. Popohan. Bisa dimakan bah? Bisa dimakan? Bisa justru buat sambal. Oh, buat soal sambal. Kalau di Majalengka kayaknya saya belum pernah nyobain bah. Nggak ada pacaran kamu. Oh, nggak ada. Nggak ada. Ayam murah di pasar. Ya mungkin di pasar mah ayah. Iya bagus asli supermarket itu. Masuk supermarket. Namanya bukan popohan kalau di supermarket. Ya mungkin lain. Nah, kemarin kita di Bujuju nyobain sambal ranjau. Nah, ini nanti Abah Uji sambalnya nama sambal jahe merah katanya. Nggak ada nama khusus, Pak. Sambal apa gitu? Sambal mio gitu kan. Oh, ini asal wae lain untuk di publik. Untuk tidak di publik cina sambalnya. Untuk di angkat sendiri mah. Kalau ada yang mau gitu juga. Oh, kalau ada yang mau. Tapi kalau misalkan penonton ada yang mau, Pak, boleh Ya, nyobain. Halal, Boleh tuh. halal. Halal tuh. Nanti main aja ke sini nih. Ke rumah Abah Uji, nanti dibikinin sambal sama Abah ya. Kalau lagi bakar ikan mah pakai sambal jahe, pakai jeruk limau apa seperti biasa. Enak ya? Nah, sambil nanti nunggu malam seperti apa di sini teman-teman, kita lihat. Wah, nggak ditakar langsung set. Udah pasti enak tuh. Wih, udah kayak chef beneran emang. Kayak kalau di film-film tuh kayak master chef deh. Itu lihat sambal Abah Uji bikin ngiler. Pakai daun popohan. Tuh. Terus sama ikan peda, sama telur dadar. Ini saya bantuin apa nih, Bah? Nggak usah lah, nggak usah. Nggak usah dibantuin. Nggak usah. Seriusan nih. Goreng telur dulu. Katanya Abah nggak mau dibantuin tuh. Sat bener ini udah kayak chef beneran, Masa kita yang muda kalah sama Abah sih? Abah aja bisa tuh.
bisa bukan karena biasa terpaksa. Karena Nggak ada Kapolda. Nggak ada Kapolda. Nggak ada kepala dapur. Oh iya. Oh berarti Kapolda itu kepala dapur. Kepala dapur. Oh iya. Udah sempet deg-degan tadi. Si Babe ngomong apaan ini? Berarti nasinya diliwet ya, ya Bah ya? Liwet. Nasinya diliwet. Bumbunya apa aja tuh, Bah? Apa? Nasinya liwetnya Liwetnya kasih. nggak kasih bumbu, soalnya takut biasanya suka pakai serai, pakai daun salam biasanya. Biasanya begitu. Ini nggak pakai berarti ya? Berhubung ya orang lain juga yang makan, jadi bukan saya sendiri. Nah, jadi takut ada orang nggak senang. Oh, takut nggak suka sama serai juga gitu Iya. ya? Nah, jadi kayak gini nih kondisi malam di rumah Abah Uje. Kalian bisa lihat ya. Dan saya datang ke sini dikarenakan pengen tahu kondisi seperti apa misalkan kita malam berada di rumah Abah Uje. Bang, apa sih? Bang, siapa sih Abah Uje? Oke, kita jelasin ya. Kalian bisa nonton di part satunya. Jadi Abah Uje adalah seorang yang udah hampir 20 tahun tinggal di sini sendiri. Nah, ini sekarang alhamdulillah nih udah ada lampu. Dulu sebelum ada katanya semenjak dibikin kayak pos pendakian di Gunung Sumedang ini. Sekarang udah ada listrik nih, alhamdulillah udah kelihatan terang. Nih. Nah, ini dia. Dan sekarang abahnya lagi ke dalam hutan tuh teman-teman. Nanti kita coba tanya-tanya ya. Namanya juga udah lama di sini, pasti beliau punya ceritaan nih. Jadi kemarin kita udah nanya tentang silsilah kenapa beliau tinggal di sini, dikarenakan beliau tuh ingin bersembunyi atau ingin lebih baik lagi menjauhi teman-teman yang katanya kurang baik gitu. Karena beliau adalah preman pensiun, dulunya seorang preman yang sekarang memilih tinggal di hutan untuk memperbaiki diri sendiri seperti itu teman-teman. Dan kondisi seperti ini benar-benar gelap banget Ini gelap banget sekelilingnya, ya kayak gini lah. Kalian bisa lihat sendiri. Kalau misalkan ingin lebih detailnya, kalian bisa scroll aja ke bawah. Itu ada ceritaan saat ini pada view sore atau siang hari. Itu lebih jelas banget. Dan malam hari kayak gini lah. Kayak begini kondisinya. Beliau di sini udah cukup lama sendirian. Dan posisinya beliau memang sekarang udah sendiri sih. Jadi udah nggak berkeluarga. Ya anaknya ada, maksudnya udah duda lah ya. Seperti itu teman-teman, udah sendiri gitu dong. Kita lembutin lagi ya. Oke, karena abahnya lagi ada di hutan. Di dia. Tadi sih abis maghrib beliau ke atas, cuman nggak tahu nih posisinya kemana nih ke atasnya nih. Nah, nanti kita coba cari deh. Nanti taruh. Kita ingat-ingat dulu ya. Tadi jalan datang dari sini nih. Ini kita awal dari sini ya teman-teman. Aduh. Nah, kita datang dari sini. Terus di sini juga ada trek lagi nih, tapi nggak tahu nih. Aduh, bingung Bah Uje. Aduh, kita soalnya datang dari sini nih. Aduh, men. Assalamualaikum, Mbak Uje. Lagi nih sekali katanya ya. Nggak tahu, tiba-tiba pas maghrib tuh dia langsung ke hutan. Katanya mau cari kayu bakar. Terus katanya mau niis. Kalau niis tuh bahasa Sunda, teman. Kalau misalkan kita artikan dalam bahasa Indonesia, itu kayak ngadem. Men. Ntar sebentar teman-teman. Banyak ya.
Bingung siapa kemana deng? Aduh. Iya kayak ada jalur setapak sih. Aduh men, ini kalau nyasar bingung dong. Bah, bingung nih, nggak tahu jalannya, Si Abah kemana sih? Mana ya? Ini di jalan nih. Tunggu aja kali ya di rumah. Nggak tahu abahnya kemana ini. Ya, tuh ada suara abah tuh. Bentar bah, kemana ya si abahnya ya? Oh di atas. Si abah kemana weh? Ya, tuh suara si abah di sana tuh. Cuman nggak tahu kemana. Aduh men, jatuh kan. Naik ke sini katanya nih. Gila sih. Ini kayak naik bukit lagi, ngapain sama di atas ya? Aduh. Ngapain, Bah? Ngapain? Hah? Ngapain? Serangan. Ya Bang lagi ngapain di situ? Nuju naon? Iya, saya nongkrong ya. Nongkrong. Meditasi. Serangan kan dia? Iya. Nyusul tadi tuh Abah. Habis maghrib tiba-tiba nggak ada. Alhamdulillah. Ngap euy, Bah. Aduh, ya Allah. Lagi ngapain, Bah? Ya, saya nongkrong kurniis sih, mau ngalamun. Berarti kalau ngelamunnya di leuweung gini, Bah ya? Ngalamun kudu ulah ya batur ngalamun mah Ipan. Kudu sendiri ya, Bah? Bah, makasih banyak loh, Bah. Udah masih diterima di sini. Alhamdulillah. Tadi diterima wae dia mah berbuat anu niat baik. Anu niat jahat udah diterima wae dia mah. Tadi udah diajak makan juga, udah dimasakin, Bah. Makasih banyak, Bah. Makan ala kadarnya. Tapi enak banget. Sambalnya enak banget, Bah. Luar biasa nih Abah nih. Ya ika deui urang mulum lauk, urang mulum nila ya. Insya Allah, Bah.
sing silaturahmi tetap terjaga ya bah ya. Ulah micen ka abdi bah. Mau di mata iya secara ngan pedah. Maaf kata lamun di dia samar-samar atau poho soalnya jelema anu datang ke ADJ teh lain ukur hiji dua ribuan bahkan jelema. Banyak yang datang ke sini ya bah ya. Alhamdulillah gitu di sana. Anu kunjungan main, anu aya perlu gitu, anu aya kepentingan-kepentingan lain masing-masing variatif lah kepentingan jelema. Abah, aku kan kemarin udah sempat ngobrol kita ya masalah kenapa Abah alasan tinggal di sini, terus Abah berapa tahun tinggal di sini dan kenapa alasan Abah di sini kemarin udah kita bahas bah. Nah aku kesini karena pengen banget nanya sesuatu sama Abah dan ini pas banget momennya malam. Nah jadi kieu sebenarnya ari dia mah tujuanana cari senang jeung tenang. Nyari senang sama tenang. Iya, terus banyak orang senang tapi nggak tenang hatinya. Banyak sekali. Nah kalau di sini mah pengen cari senang dan tenang, itu tujuan utama. Lagian makanya hobinya tinggal di hutan belantara. Kalau dulu belum ada wisata, makanya sekarang udah ada wisata. Kadang-kadang kalau meditasi, kalau ada punya renungan, malah menjauh dulu dari tempat keramaian. Larinya berarti ke sini apa ya? Kalau misalkan buat tenangin diri ke atas gitu ya. Kalau di sini kan mata air juga ada. Misal kalau siang atau malam juga kadang-kadang meditasi di sini gitu kan. Soalnya kalau di bawah kan tetap ada orang berkunjung, ada perlu, ada juga yang main juga, numpang kopi apa segala macam. Alhamdulillah kalau saya tuh dikenal di mana-mana. Lagian orang-orang tuh sama saya tuh merasa akrab diri gitu kan istilahnya. Abahnya soalnya baik, masalahnya bah. Jadi aku datang sini lagi. Teman-teman juga yang nonton video kemarin tuh suka bah. Istilah kata kalau dibilang baik belum baik. Orang tuh jangan ngaku baik, jangan merasa baik. Kan harus belajar baik orang tuh. Model halnya bener. Orang tuh kan kebanyakan kadang ngaku bener. Padahal Allah menciptakan bener hanya satu untuk seorang dunia. Nah cuman itu fitrah manusia, tugas manusia jangan ngaku bener tapi perilaku harus bener. Itu manusia itu baru. Jangan ngaku bener itu. Jadi jangan hidup seperti Abah tapi harus seperti Abah gitu ya. Nah itulah istilah kata. Jadi apapun yang terjadi harus ditanggulangi, harus merasa tanggung jawab. Nah arti kata tanggung jawab kan menyeluruh, bisa mencakup segala-galanya, lahir maupun batin kita harus tanggung jawab itu istilahnya. Itu tergantung daya kemampuan organ tubuh kita, fisik kita, mental kita istilahnya. Semua orang kan pada pengen berhasil apa-apa juga. Tapi kan manusia kan nggak bisa ada yang ngelawan takdir gitu. Harus sesuai dengan jalur ya Bah ya. Nah Abah aku mau nanya lagi nggak apa-apa. Ini gini teman-teman tadi kan pas maghrib kita ngobrol sebentar ya. Jadi Abah tuh pernah cerita ini mungkin kalian yang tunggu-tunggu kita bakal bahas tentang seputar pengalaman yang mungkin bisa dibilang di luar nalar. Nah Abah tuh dulu pernah sempet ngegendong jenazah ya Bah ya. Itu gimana ceritanya Bah? Pernah juga ya, namanya kita kan maaf kata ya, kalau saya ini alhamdulillah diberi anugerah sama Tuhan tuh untuk punya fisik, punya mental, punya kebenaran dan punya nurani. Itu pengakuan saya. Lagian kalau saya tuh namanya berbuat sesuatu nggak pernah ditilai untung ruginya. Soalnya kita berpikirnya harus balik lagi sama fitrah diri sendiri. Nah andai kata kita celaka atau musibah di tempat lain kan pasti orang lain yang nolong. Iya benar. Masa di sini kita nggak bisa sekalipun nggak maksimal, minimal kita harus berupaya itu misalnya. Nah pernah Haji Mas Suji digendong-gendong, orang namanya di Sangyang Taraje kan susah kalau digotong-gotong otomatis digendong, tapi diikat juga sama orang lain gitu kan, dipegangin sama dari belakang. Pernah juga nolong orang yang jadi bilang kata rumah sakit, pihak kepolisian atau Pemda bilangnya kedinginan, padahal ya kalau saya kan pernah nolong yang kena obat, pernah nolong kedinginan juga. Kan tahu cara bukti-buktinya, biodatanya. Cuman kalau itu ya maaf kata sama orang-orang dinas, namanya pihak polisi, pihak rumah sakit, pihak Pemda, kalau ini anak matinya kena obat kan mungkin malu lah istilahnya. Tapi yang jelas itu anak kena obat, anak riak itu kalau nggak salah. 3 orang mati. Dia meninggalnya di mana Bah? Di pos 4. Pos 4. Lagian yang namanya orang mati kedinginan mustahil mati sekaligus 3-tiganya. Mungkin 1 kedinginan 2 upaya, 2 kedinginan mungkin 1 upaya. Nah kalau ini orang 3-tiganya sekaligus kan mustahil. Orang 3-tiganya meninggal bareng gitu Bah? Iya bareng, bahkan di mulutnya keluar darah.
kuping keluar darah juga. Nah, terus kalau saya kan udah punya prediksi lainnya, orang ini mah kena obat gitu istilahnya, sekalipun nggak ada barang bukti, nggak ada bekas-bekasnya gitu kan, nggak ada misal sampel obat nggak ada, ya mungkin orang juga kan udah dibawa dengan cara lain istilahnya. Lagian di kantongnya tuh, di ranselnya tuh masih ada sweater, masih ada jaket, kompor juga belum dinyalain, kok berarti ini bukan kedinginan. Kalau yang namanya kedinginan kan nggak mungkin sekaligus ketiga-tiganya. Terus yang 3 orang kena petir waktu di wilayah itu juga. Itu gara-gara HP. Makanya kalau mendaki ke puncak biar mau camp atau maupun mau jarah ke tempat situs, nah kalau di musim penghujan tuh makanya disarankan jangan pada main HP, soalnya namanya HP kan petir bisa cepet nyamber. Iya, kalau mau itu 3 orang yang meninggal. Nah, itu ternyata Abah udah, iya benar kata Abah, udah pernah gendong jenazah 3 orang juga. Dan ini agak sebenarnya nih ya, Abah juga bilang dulu mau percaya atau enggak terserah kalian. Yang penting ini adalah yang dialami sama Abah, ini nyata. Jadi Abah itu sempat waktu itu ngerokok. Bah, gimana pas cerita ngerokok terus ngelihat kayak suasana di sekeliling tuh berbeda, yang lihat ijo-ijo kata Abah tuh gimana tadi tuh? Yang lagi ngerokok terus tiba-tiba sadar karena ini itu mah boleh itu, percaya boleh tidak. Saya waktu dulu masih usia belasan tahun kan, saya kalau punya doa dari kiai dikerjain di sini. Ini belum jadi wisata, masih hutan belantara. Ada gubuk juga, cuman satu-satunya gubuk kehutanan. Nah, sedangkan saya tuh kan namanya kalau berzikir, kalau berdoa itu ngambil sepertiga malam antara jam 1, jam 2, jam 3. Itu datang sendiri ke sini. Nah, nunggu waktu itu saya duduk di gubuk kehutanan, cuma ada satunya di gubuk bambu tuh. Nah, sambil ngerokok itu belum ada jarum coklat, saya masih ngerokok tuh alhambra tuh dulu. Orang saya ngerokok dari kecil kok, dari SD juga udah ngerokok. Itu sambil duduk antara sadar dan tidak, rokok kan masih nyala di tangan. Nah, terus ngantuk. Ya istilah kata orang mah, orang Sunda bilang mah ngalenyap atau reup-reupan antara sadar dan tidak. Bukan ngalilir ya? Jadi antara sadar dan enggak gitu. Orang Sunda bilang mah ngalenyap atau reup-reupan gitu istilahnya teh. Antara sadar dan itu. Nah, cuma tiba-tiba banyak makhluk, banyak orang-orang. Ya istilah kata makhluk lah istilah kata. Ada yang baju hijau semua, hitam semua, merah semua. Terus ada yang pakai putih juga, ada bangunan permanen kayak keraton, ada masjid besar lagi yang di dekat gubuk kehutanan itu, yang di pinggir empang itu. Nah, cuman kita ngomong dalam hati istighfar. Ini kampung apa, desa apa, negara apa, belum pernah saya temuin gitu misalnya, makanya dibilang aneh gitu misalnya. Temen mau nanya orang nggak ada, makhluk orang-orang itu nggak ada yang ngomong biar banyak juga. Nah, cuman mau istighfar cuman as itu doang. Tiba-tiba api nyala kena tangan, otomatis kan bangun. Astagfirullahaladzim, melek. Nah, sadar, oh ini mah girang, mau di hutan. Pulang itu nggak jadi biri di situ, merasa takut itu dulu. Itu bukan ini boleh percaya boleh tidak, ini sebetulnya kan kisah nyata loh. Kalau sama kan tiap punya dari kiai, dari Ang Nuh, dari Jambu Dipa dikerjain di sini, dari Ang Muhyiddin dari Jambu Dipa di sini, atau dari Kiai dari Asromo juga dikerjain di sini. Pernah juga punya doa dari kiai, dari Mama Haji Ujang dari Sukaraja di sini juga gitu. Sendiri gitu kalau dulu. Iya. Jadi kalau di sini nih orang-orang sih boleh percaya boleh tidak, ini pengalaman saya kok. Iya, yang penting Abah udah berbagi, Bah ya. Ya, istilah kata orang nanya kan kita harus jujur. Benar-benar. Lagian kalau saya tuh ngapain kita berbuat bohong, sebetulnya kan nggak mau bersahabat dengan kebohongan tersebut lah istilahnya. Soalnya hati ini kan nggak bisa dibawa bohong, nggak bisa dibohongin gitu. Nggak bisa bahasa lain pula, sekalipun ngomong bahasa Melayu, bahasa Inggris. Kalau kata orang Sunda pasti disenain kok. Benar-benar, Bah. Ya makanya jujur itu kan paling sulit, jujur sama diri sendiri. Jujur sama diri sendiri, Bah ya. Bisa istilahnya, tapi kan kalau namanya orang diri sendiri kan tetap nggak bisa, bakal ngaku dalam hatinya itu. Sedangkan dulu pernah ngalamin juga punya hodam, pernah ngalamin juga berlaku pasang sesaji segala macam gitu. Soalnya
Kalau dulu saya namanya pesantren itu minus ke pondok bukan pengen bisa ngaji ya. Satu pengen bisa berantem, pengen bisa gimana gitu kan, bisa pengen ngamumpan batok, ngamumpan peluru, itu tujuan saya. Nah, makanya kalau ada orang misalnya yang ngaku kemasukan yang Prabu Sulangi, ada kemasukan itu ini itu mustahil, bohong itu sebetulnya. Nah, cuman yang ada yang ya saya tahu, Allah bikin satu jiwa satu nyawa, mustahil ada dua nyawa dalam hati, dalam organ tubuh manusia. Cuman kalau mendampingi dari belakang kita, dari samping kita, saya percaya. Nah, jadi misalnya ada orang ngebacok, ya kena, cuman kata orang Sunda bilang mah satu yang beas aya nu halangan gitu. Jadi otomatis sama kulit kita mah nggak mempan. Tapi ada goresan misalnya, ada bekas golok merah misalnya di sini ada. Tapi nggak masuk jebol gitu istilahnya, karena ada yang menghalangi. Ini mah boleh percaya boleh tidak, soalnya lain-lain orang tuh lain-lain pengalamannya sih. Beda-beda ya, Pak ya. Beda-beda lah. Ini yang saya ceritain ya, berhubung sampean pengen tahu perjalanan hidup saya ceritain, tapi saya tuh nggak mau menceritakan dengan penuh dusta. Jadi benar-benar realita gitu istilahnya. Aduh, maaf ya, aku udah ngerokok aja. Ya udah, Bah. Mau takutnya ganggu, Abah mau di sini dua suara gogok, men. Ya udah, Bah, aku tunggu di gubuk aja, Bah ya. Iya, boleh. Jaga kandang, Bah. Ya. Nah, teman-teman, Abah tuh betah di sini tah. Abah, aku duluan ya. Ya. Berani apa ke bawah? Berani, Bah. Beranilah. Abah aja berani, masa yang nggak berani? Aduh, beranilah, Bah. Sini ya. Beliau masih di atas, nggak tahu mau sampai jam berapa. Katanya beliau lagi pengen niis, pengen menyendiri gitulah. Ya, kita bisa. Suara kunti, men. Suara kunti. Ya, teman-teman, seperti itulah. Kalian simak aja videonya, yang ingin view lebih jelas kalian bisa scroll ke bawah, itu ada video tentang Abah Uje yang lebih jelas lagi viewnya, dikarenakan kesini pada siang hari, dan ini kita sengaja kesini pengen tahu malamnya. Dan memang aduh, semen jalannya, men. Aduh. Sebentar nih teman-teman, mungkin yang baru gabung nanti bingung, Bang lagi di mana, ini apa. Jadi kalian scroll aja di bawah, itu ada videonya Abah Uje yang udah 17 tahun tinggal di sini. Ini adalah hutan sekitaran Sumedang, Jawa Barat ya. Jadi beliau memang pindah ke sini atau memilih bersembunyi demi kebaikan ya. Dulu beliau ada mantan preman seperti apa tahu kan ya. Ya, beliau memilih untuk menghindari semua itu, memperbaiki dirinya dan memilih tinggal di hutan. Udah 17 tahun, hampir menginjak 20 tahun teman-teman. Dah, kalian bisa ambil yang positif, buang negatif. Ini sepertinya kita udah lelah, men. Karena jalur yang naik turun nggak kuat banget tuh, tahu. Abah masih di atas deh. Nggak tahu dia turun kapan. Kita mending jaga kandang aja, istirahat karena besok harus pulang. Dan teman-teman di sini suara kunti, men. Kalian tahu sendirilah seperti apa gunung yang berada di Sumedang mistisnya. Oke lah, banyak bersyukur, nggak boleh ngeluh apa yang kita miliki, itu rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri untuk kita. Dan thank you buat teman-teman yang nonton video ini bergabung. Saya minta dukungan cara like, share, komen, dan subscribe channelnya biar makin semangat lagi. Di sini saya Ajis Nur Rahman, saya pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.